Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun kita berada. Malam ini bersama dengan Pastor Randy Chuang, saya sangat senang boleh menyapa saudara dari tempat ini. Malam ini khususnya kita bersyukur, kita percaya kita akan diberkati melalui sebuah talk show dalam Minggu Passion Week ini. Kita percaya bahwa hidup kita adalah sebuah cerita, dan cerita tentang Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Dan tentu pada malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata di mana Tuhan, saya yakin, sudah menentukannya kisah ini, dan saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi kita semua. Tapi sebelum talk show ini dimulai, mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghantar kita masuk dalam talk show ini dengan sebuah pujian. Tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkan ataukah hari gelap. Ku tak kuat Bapak Ibu, Saudara-saudara,
Malam ini saya ditemani seorang rekan, seorang pelayan Tuhan, dan saya yakin banyak di antara kita sudah mengenal beliau. Dan mungkin kalau angkatan-angkatan senior cukup mengenal ayah dari rekan saya ini. Kalau saudara senang dengan olahraga sepak bola, pasti kita tahu namanya Bapak Roni Patinasarani. Beliau adalah pemain nasional, dan bahkan banyak sekali kalau kita lihat penghargaan-penghargaan yang beliau sudah dapatkan. Tapi malam ini kita akan bersama-sama, saya ditemani oleh anaknya yang bernama Yeri Patinasarani. Nah, saudara, kita bersama-sama bersyukur. Selamat malam, Bung Yeri. Ya. Manggilnya atau Pastor Yeri ini? Bebas sih, bebas. Bebas ya. Ya. Oke, pada malam ini senang sekali Bung Yeri kita bisa bincang-bincang, khususnya Ya. dalam Passion Week ini. Ya. Ya, jadi saya coba membaca sedikit tentang kisah keluarga dari Bung Yeri. Ya. Ya, luar biasa memberkati kita semua, Ya. gitu ya. Saya percaya mungkin Pak Yeri nggak perlu saya kenalkan, mungkin Pak Yeri memperkenalkan singkat saja lah tentang Pak Yeri, supaya paling tidak yang baru-baru nonton bisa tahu tentang Pak Yeri ini siapa nih di samping saya ini. Ya, baik. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih. Nama saya Yeri Patinasarani. Saya putra kedua dari Bapak Roni Patinasarani. Dan hari ini saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, lalu juga memimpin beberapa gerakan secara komunal. Ya. Salah satu campaign yang saya sedang galakan yaitu namanya Ayah Hadir. Jadi mendorong calon-calon ayah dan para ayah untuk sadar akan fungsionalnya dan kehadirannya dalam pengasuhan, sehingga lewat fungsional ayah ini mampu melahirkan sebuah sejarah baru di kemudian hari. Which is itu dari background yang saya alami juga bersama ayah saya, gitu. Jadi itu menjadi sebuah paket komplit lah. Ya, kalau dia pemain bola itu operan terakhirnya supaya anaknya cetak gol. Umpan terakhir. Umpan terakhir. Umpan terakhir. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, hari ini kita dalam Passion Week berbicara tentang tentu pengorbanan seorang ayah. Ya. Ya, tentu kalau cerita tentang ayah banyak sekali kisah-kisah. Saya yakin mungkin Bung Yeri bisa ceritakan kepada kita. Ya. Tapi sangat menarik, mungkin Bung Yeri bisa ceritakan singkat tentang dulu masa kecilnya Bung Yeri mungkin, dan kira-kira apa yang dilakukan biasanya ya masa-masa kecil terhadap seorang ayah, dan bagaimana ayah terhadap Bung Yeri nih. Iya. Jadi masa kecil ya sama lah seperti anak pada umumnya, bertumbuh menjadi anak seorang atlet nasional. Tapi di keluarga saya secara khusus itu buah agak jauh dari pohonnya. Jadi nggak dekat dengan pohonnya. Jadi anaknya nggak ada yang suka bola termasuk saya. Saya sukanya tuh main tenis dari kecil. Oh, iya. Iya, jadi olahraganya sama tapi cabangnya berbeda. Oke. Jadi saya menggeluti olahraga tenis dari SD lah. Oke. Ya udah sangat serius, bahkan sempat ada di event-event nasional seperti itu. Dan dia bertumbuh seperti biasanya. Dalam pertumbuhan usia emas saya, papa saya itu adalah seorang pelatih sepak bola, yang which is mungkin saat itu ya jarang di rumah karena dulu kan liga itu kan Galatama ada Galatama, apa semua. Jadi ya udah dia. Tapi saya tidak broken home. Saya tidak kekurangan kasih sayang. Saya dapat perhatian yang utuh dan penuh dari papa dan mama saya. Saya 3 bersaudara. Gitu. Jadi saya rasa saya bertumbuh ya seperti anak pada umumnya lah, gitu. Bung Yeri yang nomor 2 ya? Saya nomor 2. Jadi ada abang 1. Ada abang 1, ada adik perempuan 1. Adik perempuan 1. Iya. Gitu ya. Dan tidak ada yang suka bola. Tidak ada yang suka bola ya. Tapi kita bersyukur ya kalau saya baca papa mama harmonis pasti ya. Tapi kemudian maaf, saya membaca kisah Bung Yeri waktu itu sempat terkena narkoba begitu. Bisa ceritakan singkat begitu? Iya, awalnya ya nggak ada ya kepikiran untuk menjadi seorang pemakai atau seorang pecandu apalagi gitu.
Saya usia 1 SMP. 1 SMP itu seperti layaknya orang SMP yang baru lulus SD, pulang sekolah jajan ke tukang jajanan yang ada di sekitar sekolah. Lalu tanpa sepengetahuan saya, tukang jajanan itu ternyata juga seorang bandar narkotika. Oh. Ya, jadi saya membeli minuman, didapatkan minuman plus waktu itu obat psikotropika, ya narkoba lah. Oke. Nah, waktu itu kan literasi penyuluhan sedikit, dari orang tua juga nggak tahu, dari gereja juga nggak banyak informasi. Akhirnya karena dia konsisten terus menawarkan, muncullah rasa penasaran itu. Pengen. Jadi saya bukan karena broken home, bukan karena takut dibilang banci, nggak juga. Jadi saya mencoba dalam kesadaran penuh untuk mengisi rasa penasaran saya. Nah, itulah awal perjumpaan dan sebenarnya awal perubahan drastis dalam hidup saya. Perjumpaan pertama akhirnya melahirkan perjumpaan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Dari perjumpaan pertama itu. Waktu itu Bung Yeri SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oke. Jadi 9 tahun. 9 tahun gitu. Jadi akhirnya mulai ngalamin dampak-dampak negatif dari narkotika itu. Salah satunya sekolah saya berantakan. Berkali-kali dikeluarkan dari sekolah. SMP 2 kali, SMA 8 kali. Ya tenis saya berantakan lah pasti. Ya raket-raketnya dijual buat beli narkoba, piala-piala dijual, gitu. Lalu mulai ngalamin masalah fisik, kena hepatitis C, punya masalah di paru, di ginjal, dan waktu sebagainya. Itu maintenance sudah banyak kejuaraan yang sudah saya itu punya ranking junior kok nasional, 16 tahun ke bawah saat itu. Jadi kalau dibilang buat tambah keren, buat saya udah lumayan keren sih. Waktu itu. Cuma memang orang itu berhasil mengimajinasikan rasa penasaran saya dengan baik, sehingga saya terprovokasi sih. Begitu. Dan kayaknya metode itu masih relevan sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi sebenarnya punya masa depan cukup cerah ya. Cukup cerah ya. Karena sudah termasuk karir yang cukup baik. Iya, anak baik-baik. Papa mama lumayan religius, berprestasi, lingkungan baik, keluarga nggak ada yang pakai narkoba. Kalau boleh tahu Bung Yeri pindah-pindah sekolah, sudah berapa sekolah pindahnya? Iya, jadi SMP 2, SMA 8. SMA 8? Iya, sampai saya dulu di blacklist kalau Jakarta kan ada rayon dulu, jadi udah nggak bisa lagi sekolah di Jakarta, saya pindah ke Banjarmasin. Terus pindah lagi ke Cirebon, lalu lulusnya saya di Losari. Tegal, antara Cirebon sama Tegal ada satu kota kecil namanya Losari. Ya disitulah saya lulus. Bukan Los Angeles ya? Bukan. Jadi 8 tahun itu SMA? Enggak, SMA-nya tetap 3 tahun. 3 tahun? Iya, jadi ya saya kalau reuni sekolah sih banyak Pak. Karena alumni banyak sekolah. Banyak sekolah ya. Dan bisa sekarang kalau kembali ketemu bisa cerita-cerita sama mereka. Gitu, punya ada beberapa yang waktu itu mencari seorang pembicara untuk acara Natal. Dan ternyata nggak tahu gimana nyangkutlah nama saya. Awalnya tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Bahwa yang akan bicara ini adalah seorang murid dulu yang pernah dikeluarkan dengan tidak hormat. Gitu. Dan sekarang berubah itu luar biasa. Hidup kita itu seperti yang digambarkan seperti metamorfosis ya Pak ya. Sebuah perubahan yang tadinya buruk menjadi indah. Itu luar biasa dan tidak pernah terpikirkan. Dan kaget dong kali. Masih ketemu gurunya? Masih ketemu. Dia kaget juga. Kamu ngapain di sini katanya. Dia tidak tahu saya sudah jadi pembicaranya waktu itu. Pak. Malam ini topik kita bicara tentang pengorbanan seorang ayah, Pak. Bicara bagaimana seorang ayah yang rela berkorban tentunya untuk kita gitu. Saya membaca Bung Yeri pernah di sekolah diteriakin maling. Betul ya? Betul. Dan pada waktu itu sempat dilempar, diteriak-teriakin dan Papa hadir pada waktu itu. Ya, jadi karena pemakaian narkoba udah mulai, terus saya mulai lakukan beberapa kejahatan lah. Memang waktu itu saya berencana untuk mencuri. Cuma sudah ada yang duluan mencuri.
Ya track record saya lebih buruk dibanding yang aslinya. Ada yang lebih dulu. Ada yang lebih dulu, iya. Jadi apes lah saya. Akhirnya di masa lah. Oke. Pulang sekolah nah terus Mencuri apa waktu itu? uang. Oh, uang. Oke. Tapi bukan Bung Yeri yang curi, ada yang Curi duluan. Tetapi diteriakin. Tapi saya yang kena. Gitu. Oh, oke. Iya. Nah, lalu dipanggil lah papa ke sekolah. Waktu itu datang pas jam istirahat sekolah. Karena semua orang sekolah itu tahu ceritanya kan. Nah, lalu mereka ya spontan aja melihat begitu lihat saya masuk, ya namanya orang yang habis di masa. Mereka masih kayak kok masih masuk juga ke sekolah. Nah, saya kan datang berdua. Akhirnya mereka teriakin saya berdua sama papa saya. Oh. Gitu. Jadi dari gerbang depan ke kantor guru waktu itu. Oh, oke. Ya, jadi nah, papa saya kan bintang sepak bola. Oke. Jadi di satu sisi Gelora Bung Karno itu neriakin papa saya hebat, ya kami itu udah sangat biasa gitu. Papa saya itu hidup dalam Hero, hingar-bingar pujian orang. Pahlawan ya. Iya. Orang mau nilang aja ngeliat papa saya, oh ya silakan gitu, sampai begitunya. Tapi kan kali ini berbeda. Artinya papa saya pun harus menanggung aib. Dalam artian dicaci maki dan di-labeling seorang maling bersama anaknya. Karena kami jalan berdua. Nah, tapi sebenarnya itu adalah momentum emosional antara saya dan papa saya. Gitu. Saya di titik sangat rendah saat itu. Oke. Sangat rendah. Artinya ya kayak ngelempar kotoran ke muka papa sendiri gitu. Artinya saya kalau andai kata papa saya tuh ngamuk terus pukul pun saya akan diam. Karena sangat wajar kalau saya dipukul saat itu. Nah, tiba-tiba di tengah teriakan maling-maling itu, dia berhenti, saya juga berhenti. Lalu dia rangkul saya. Terus dia bilang gini, kamu tuh bukan maling ya, ingat, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, karena saya tertunduk waktu itu. Jalan lagi. Nah, di situ kayak seakan-akan semua berhenti, lalu kayak bumi ini terfokus ke kita berdua. Perkataan itu memampukan saya melihat Tuhan semesta alam seakan hadir di dalam batin dan pikiran saya. Termanifestasi lewat kekuatan. Tangan saya jadi kuat, kaki saya jadi kuat, hati saya jadi kuat, pikiran saya jadi kuat. Saya seperti menemukan sebuah realita baru lewat sebuah impresi yang dilakukan ayah saya. Dia berhak marah. Tapi dia memutuskan untuk hadir dan mengorbankan semua nama baiknya, hingar-bingar sepak bola yang dia tahu demi mendampingi saya gitu. Dan itu satu rasa taste ya, yang saya berani bilang gini, saya menemukan satu taste akhirnya yang punya dampak lebih besar dari narkoba dalam saya punya psikis. Di situ ya jadi itu kayaknya asal muasal turning point-nya. Setelah itu saya dikeluarin. Dikeluarin dengan tidak hormat. Gitu. Bahkan ada satu sekolah yang saya harus tanda tangan surat perjanjian bahwa saya nggak boleh ada di radius 200 meter, nggak boleh ada saya pokoknya gitu. Saking mereka takutnya saya memberikan pengaruh buruk gitu. Dan di depan sekolah itu ya papa saya bilang, ya apapun yang terjadi ya kamu tetap anaknya papa gitu. Jadi buat saya representatif pengorbanan Kristus sangat mudah dicerna oleh panca indera lewat pengorbanan seorang ayah sama keluarganya. Gitu. Luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah nyata yang hidup, yang inspiratif dari Bung Yeri ini dengan ayahnya almarhum Pak Roni, itu sebenarnya menggambarkan sebenarnya kasih Tuhan kepada kita. Pengorbanan sang Bapa untuk anaknya, ya, bagaimana Tuhan juga menggantikan kita berani menanggung malu, ya, cinta yang tulus, yang jujur, itu yang mengubah kehidupan dari kita semua, termasuk Bung Yeri itu, ya. Iya, betul. Jadi ini saya sangat tertarik pada waktu sekolah panggil Papa datang, lalu kemudian waktu masuk ke sekolah ketemu dengan kepala sekolah, ketemu dengan guru-guru pada waktu itu.
Dan lalu kemudian mereka pasti menyampaikan tuduhan. Iya. Lalu kemudian Bung Yeri jawab apa pada waktu itu? Ya karena saya waktu itu memang tidak ngambil, ya saya bilang saya tidak ambil. Tidak ambil. Tidak ambil. Lalu kemudian apa yang Papa Anda katakan? Iya. Kalau Papa saya bilang bahwa ya jadilah apa adanya di tengah krisis itu. Oh, Gitu. begitu ya. Iya. Dan ya kamu bisa apa adanya karena kamu nggak sendirian. Oh, Gitu. Saya kalau ya saat itu saya ngomong kok, memang saya mau ngambil. oh, jujur. Dan saya punya terbuka. historical ngambil. Oke. Dan memang saya maling, saya penjahat, saya yang rusuh sekolah. Nggak sedikit saya ngambil barang siswa, ngebobol sana. Tapi untuk case ini waktu itu tidak, saya bilang. Tapi ya sudahlah, itu. Tapi Papa percaya. Oh percaya? Percaya sama Iya. Bung Yeri, nggak Iya. ambil. Iya. Oh, luar biasa ya. Karena kalau masalah ngambil-mengambil itu bukan kejadian pertama. Itu sudah bertahun-tahun terjadi di rumah. Kadang kami berdoa belum amin, dompetnya udah saya ambil. Jam tangannya udah saya ambil. Piala-piala semua rata-rata udah saya jual semua. Piala Pernah, Papa iya. dijual. Kan kalau Atau pialanya Bung Roni. piala papa saya. Oh. Jadi dulu kalau medali emas zaman dulu Iya. itu emang ada emasnya sedikit. Iya, iya. Jadi dijual. betul. Saya jual gitu. Sampai cincin kawin, penghargaan PSSI semua saya jual. Sampai Jadi dia cincin sudah kawin Papa. Dia sudah menghadapi realita yang lebih ekstrim dibanding cuma kejadian di sekolah tersebut. Gitu. Jadi waktu saya bilang saya ngambil ya dia percaya karena kalau saya ngambil yang itu pun saya ngaku. Saya ngambil, saya jual. Gitu. Tapi saat Bung Yeri mengatakan nggak ambil, Papa masih percaya sama Percaya. Bung Yeri ya. Iya. Dan kepercayaan itu luar biasa ya. Iya. Pada waktu percaya itu memberikan, wah ini sebuah konfirmasi Iya. pengakuan. Iya. Tidak dibuang oleh Iya. Papa. Jadi yang diberikan ayah saya itu adalah ruang gagal. Dia memberi ruang kepada kegagalan saya. Karena dia tahu bahwa kegagalan itu cuma hal yang numpang lewat dalam kehidupan seseorang, termasuk anaknya. Dan sebagai seorang ayah, dia harus belajar dan mampu melihat jutaan keberhasilan di balik jutaan kegagalan. Which is kalau pakai bahasa iman saya, kenapa dia mampu? Karena dia sudah bisa melihat saat kita syuting hari ini 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi waktu seorang ayah memutuskan cinta, Walaupun terpuruk. iya waktu terpuruk, mungkin dalam tanda kutip semesta itu memberikan energi yang pasti datangnya dari Tuhan dan Firman untuk beriman sekalipun tidak melihat bahwa one day orang yang terpuruk jauh ini suatu saat akan berdiri. Bukan membawa muka siapapun kecuali muka Tuhan yang Tuhan. akhirnya membawa dia gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sinilah kita melihat saudara-saudara anugerah Tuhan ya. Tuhan pun seringkali memberikan ruang ya Bung Yeri kepada kita. Memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berubah. Ya, tapi kita jangan selalu berpikir bahwa ini masih ada kesempatan juga, tapi kita tidak menggunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sangat menarik tentunya, tetapi sebelum kita masuk berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang menghantar kita, mengingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Kekuatan di hidupku ada hanya padamu, tak pernah terganti, selalu menyertai. Harapanku padamu akan kasih setiamu
Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Harapanku padamu akan kasih setiamu, tak pernah tinggalkan aku sendirian. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau kekuatanku. Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau. Oh, Kau segalanya bagiku, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, tak mau berjalan tanpamu, Yesus Engkau Yesus Engkau kekuatanku. Kau segalanya di Ya, saudara, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Yeri, bahwa sebenarnya Tuhan pun sama memberikan ruang kepada kita. Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna, tapi Tuhan menerima kita. Saudara, itu yang dilakukan oleh almarhum Bapak Roni terhadap Bung Yeri, yang memberikan peluang, memberikan kesempatan tentunya agar bisa berubah itu yang terjadi begitu dalam kehidupan dari Bung Yeri itu ya. Jadi hari ini tadi saya tertarik dengan sebuah kalimat bahwa bisa melihat kira-kira 20 tahun mungkin seperti hari ini ya, Papa dari Bung Yeri percaya bahwa dengan kasih yang diberikan, penerimaan yang diberikan bisa mengubah seseorang. Tentu memang hanya kuasa Tuhan yang mampu mengubah, tapi ada bagian dari kita yang harus kita lakukan ya.
Mungkin Bung Yeri bisa cerita lebih detail lagi kira-kira apa sih yang Papa lakukan. Kalau tadi kan biasanya beliau main bola, gol, semua teriak-teriak gitu ya. Hidup Bung Roni, Pati Nasarani, semua teriak-teriak. Wah, jadi hero, jadi pahlawan. Tapi hari itu berada di titik terpuruk, ya diteriakin maling begitu. Dan dia menanggung itu juga. Wah, luar biasa. Tapi apakah ada kisah lagi yang Bung Yeri lihat, ini loh pengorbanan dari Papa yang sangat mengiang-ngiang saat ini, mengingatkan kembali ini seperti Kristus lakukan untuk kita. Iya, jadi ayah saya tuh seorang gila bola yang belum pernah saya menemukan tandingannya sampai sekarang. Banyak orang gila bola, tapi belum pernah ada yang segila Papa saya. Bola itu buat dia pengabdian, bukan hobi, bukan karir. Tanpa dikasih uang, bahkan waktu sakit pun sehat dikit dia pakai training main bola. Jadi Roni Pati Nasarani dan sepak bola itu mustahil terpisah. Bola itu udah kayak agama kedua lah. Apalagi kami circle satunya udah tahu gitu bahwa bola itu punya tempat di hati Bapak saya besar sekali. Nah, tapi satu ketika, dan saya rasa suatu saat semua orang akan menghadapi persimpangan ini, di mana dia harus memilih antara bola atau sesuatu yang dia sangat cintai atau keluarga. Dan memutuskan sebuah keputusan itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Kalau dibalikin ke kita keluarga anak, udah gak usah tanya. Saya udah tahu jawabannya. Pasti bola. Pasti bola. Nggak mungkin dia mau gambling dengan anaknya yang belum tentu sembuh juga. Belum tentu dibanding sepak bola yang membuat dia bisa leluasa masuk istana negara. Namanya harum di mana-mana. Bahkan klub-klub luar negeri itu ngantri mau ini dia gitu. Jadi ya sudahlah, kita sudah tahu dia seorang legenda sepak bola. Tapi satu saat dia mau ngambil satu keputusan yang mustahil gitu. Di tengah predikat sebagai pelatih terbaik dan termahal. Itu mimpi banyak orang. Dia memutuskan untuk resign dari sepak bola, artinya mengundurkan diri dari dunia bola, supaya bisa maksimal mendampingi saya dan keluarga. Ya, di situ kembali saya melihat dalam tanda kutip esensi Paskah yang sesungguhnya. Dia mengorbankan, artinya dia katakanlah waktu Nats berkata seperti Kristus, dia tidak mengambil. Dia mengambil rupa seorang hamba, meninggalkan semuanya di dalam Filipi 2 ya, gitu. Nah, saya lihat itu terjadi. Jadi dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, jadilah orang hebat di mata anak-anak dulu. Terus dia bilang gini, pertandingan selalu ada, anak-anak nggak selalu ada. Jadi dia memutuskan membunuh mimpinya, membunuh passionnya, membunuh dirinya sendiri demi ada 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu bersama anaknya yang belum tentu mau gitu. Belum tentu mau dan menghargai juga. Iya kan, kalau saya compare dengan kisah rakyat maling kundang, udah dijadiin batu saya pasti itu. Saya ini lebih parah dari maling kundang gitu. Dan di situ akhirnya saya sempat shock gitu. Apa menariknya gitu? Pulang ke rumah, saya pulang mabok, ada papa saya depan rumah nungguin. Berkali-kali barangnya hilang. Saya keluar rumah bandar, ada papa saya di jalan nyamar. Tiap hari dia berdoa di kamar, meskipun nggak ada hasil. Beberapa kali abis dia berdoa, polisi datang ke rumah saya karena saya buat rusuh sana, rusuh sini, rusuh. Jadi nggak masuk kontra logika. Nggak masuk logika gitu. Apa sih yang membuat dia tuh nggak letih dan menganggap bahwa keluarga ini lebih
lebih esensi, gitu. Lalu dia bilang gini, kalau saya nggak mau berkorban buat keluarga, saya akan minta keluarga yang berkorban buat saya. Dan itu nggak masuk akal, katanya. Oke. Bahkan dia bilang gini, kalau Yeri ini mati, dia harus mati tetap dalam kasih sayang full dari bapaknya. Oh iya. Nah, di situ membuat saya melihat kembali sebuah tingkap langit yang terbuka gitu. Saya yakin saya punya masa depan karena saya diperlakukan kayak gitu. Di sini saya ngerti kenapa ayah saya, kenapa Tuhan memperlakukan saya dengan baik. Supaya pada akhirnya saya kuat kalau orang-orang perlakukan saya kayak sampah, katakanlah begitu. Dan itu berdampak sangat besar bahwa saya diingini, saya dikasihi, saya diprioritaskan. Dan ternyata itu adalah booster yang memampukan saya kuat keluar dari lingkaran setan ini dan membuat saya boleh kembali merajut saya punya masa depan. Wow. Gitu. Dan itu real, itu nyata gitu loh. Menurut saya mimbar paling dahsyat sampai hari ini adalah ketika seorang ayah memutuskan terlibat dalam pengasuhan dan bertanggung jawab atas anak dan keluarganya. Hadir dalam hidup anak-anaknya ya. Hadir dalam keluarganya. Sangat menarik, punya masa depan gemilang tentunya, dan juga ya sedang naik daun ya otomatis. Tapi beliau itu cita-citanya pasti kan ya, menjadi sudah pemain nasional, pemain dunia, tapi beliau membatasi diri seperti yang Filipi 2 katakan ya, membatasi diri, yang mengambil rupa ya, yang tadinya di depan kamera banyak orang, sekarang hanya di rumah saja, di depan anak-anaknya yang belum tentu menghargainya juga ya, belum tentu juga bisa menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Papa buat Bung Yeri ya. Pada waktu itu Bung Yeri lihat apa yang Papa lakukan, pengorbanan seperti itu, apa respon pertama dari Bung Yeri waktu lihat Papa berdoa, Bapak tungguin di jalanan, di rumah bandar, rasa kesel, selain shock sih, saya nggak, makanya saya bilang itu sesuatu yang kontra logika gitu. Nggak masuk logika saya bahwa di satu sisi banyak orang tua yang bodoh amat dengan anaknya. Gitu loh. Dia merasa berhak membuang atau memutus hubungan dengan anaknya. Tapi tidak dengan ayah saya gitu loh. Nah dia ya jelas lah. Itu yang saya bilang. Saya menemukan identitas saya. Saya menemukan rasa aman saya. Lalu saya menemukan visi dalam hidup saya. Tindakan itu memampukan saya menjadi satu pribadi yang visioner sekalipun dalam masa kecanduan narkotika, tapi seakan-akan saya mampu melihat sesuatu yang ada di depan saya gitu. Nggak mungkin saya nggak punya masa depan, karena ada orang yang memutuskan berkontribusi secara nyata, apalagi orang itu adalah circle saya yang paling dekat, yaitu orang tua saya gitu. Tadi Bung Yeri bilang 9 tahunnya kecanduan, itu waktu yang nggak singkat, cukup lumayan juga 9 tahun itu. Dan pengalaman itu pasti berjuang tidak mudah untuk lepas. Kalau pengalaman Yeri, kira-kira orang yang kena narkoba itu apa sih yang dirasakan seperti begitu? Kan pasti terikat terus, mau terus seperti begitu. Dan apa yang membuat kemudian Bung Yeri bisa turning point, tiba-tiba berhenti dari pemakai. Banyak orang susah bukan? Susah untuk lepas itu. Ya, jadi mungkin ini sedikit edukasi bahwa kita itu punya memori terhadap sesuatu yang kita suka. Kita suka misalnya bakso Solo dekat sini. Kita hafal memori itunya. Karena waktu kita makan bakso itu melahirkan ledakan dopamin katakanlah 40. Ya, sama kalau orang pacaran, ledakan dopaminnya itu luar biasa ya.
orang menikah. Iya. Ya mungkin dia ya katakanlah mulai masuk ke yang 100, lalu dalam analisa saya 200 orang sudah menikah lalu melakukan hubungan seks sama. Nah, narkotika itu didesain membooster imajinasi dan ledakan dopamin itu ke angka 10.000. Oh, 20.000. Jadi taste rasa enaknya tuh udah di atas banget gitu. Sehingga selain sulit berhenti dan kepengen cari itu, nggak ada metode lain yang bisa mengatasi itu. Artinya standar dia kayak misalnya dia biasa makan ayam tertentu, lalu main ayam yang lain, ini jadi biasa. Nah, itu bahayanya narkotika. Narkotika tuh menembus batas normal, kenikmatan. taste ledakan dopamin itu, sehingga orang terpacu dalam satu titik tertentu, sehingga orang pengen lagi mencapai titik itu. Dan sulit sekali untuk berhenti. Kenapa? Karena tidak ada kompensasi happy lain selain yang pernah dihasilkan oleh narkotika. Jadi pasti kepengen terus seperti kenikmatan yang luar biasa. Iya, itu. Makanya puncaknya. Dan satu sisi ini ilegal. Jadi dia akan ngalamin satu struggle banget, kebutuhannya tinggi tapi ilegal. Tapi kecanduan itu di situ. Jadi orang kenapa sih kok balik lagi? Karena waktu dia nggak menggunakan ini, dia akan melihat semua dengan kacamata hampa. Kecuali dia menemukan sesuatu yang bisa membooster dia memiliki satu taste lebih tinggi lagi. Logika sederhananya kayak gitu. Nah, itu yang terjadi nggak bisa cuman kita ngomong. Nggak bisa. Oh, ini bahaya. Kasih kata-kata. Kasih gambar tengkorak, say no to drugs, perang, ditakut-takutin. Ditakut-takutin. 40 slide, 50 slide, itu tidak berhasil. Dengan ancaman pun tidak berhasil. Makanya buat saya pribadi, perang terhadap narkoba di Indonesia hampir gagal, hampir bisa dibilang gagal. Karena ya ini nih, problematika ini. Itu kan ya kita bersyukur punya firman, karena firman menerjemahkan itu sebagai iniquity atau daging kita, kuasa dosa itu yang tapi taste-nya tuh di atas banget. Nah, akhirnya firman itu sebenarnya mensuplai limit yang paling atasnya. Pertama, cinta kasih Bapa. Makanya Filipus bilang dalam Yohanes 14 ayat 8, tunjukin aja Bapa. Dapat tuh, itu cukup bagiku. Limit cukupnya di situ. Dia kan definisi kecanduan adalah nggak menemukan rasa cukup. Dan rasa cukup cuma datang ketika understanding akan Bapa itu yang ada. Lalu instrumennya diturunkan pada Bapa yang ada di dunia ini. Jadi spiritualitas dan family itulah yang mampu mengcover semua imajinasi-imajinasi yang sudah dirusak oleh narkotika ini. Nah, sehingga saya berani berkata bahwa jelas gereja punya solusi. Karena cuma gereja yang punya kemampuan untuk membawa orang dalam hadirat menangis, terjadi sebuah kelepasan, pemulihan luka batin, gambar diri, semua instrumen-instrumen pengajaran-pengajaran sehat itu kayak bombardir sehingga muncullah namanya kodrat ilahi yang menggeser kodrat yang dibangun bertahun-tahun oleh narkotika. Sebenarnya sistematis pemulihan di dalam Tuhan tuh adalah mengcounter feel itu. Sehingga ketika orang hidup dalam hadirat Tuhan dan dia hidup dalam kasih sayang Bapaknya, dia ngalami kepenuhan itu. Makanya kalau keluarga berfungsi, anak-anak sebenarnya nggak perlu dibawa ke rehab karena fungsionalnya di situ. Nah, terus gimana kalau kayak saya? Papa udah nggak ada nih 10 tahun. Apakah akan goyang? Loh tidak. Limit tertingginya ketika kita sadar betul bahwa kita punya Bapa di surga. Message pasca itu sebenarnya pukulan telak atas semua item-item yang iblis lagi lepaskan untuk menghancurkan generasi. Itu sih. Ya, sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat, makanya di Alkitab kasih angkanya buat yang setan itu 6. Iya. Tuhan itu 7 begitu ya. 7. Makanya
hampir sama, Iya. tapi nggak bisa mencapai, Iya. tidak bisa memuaskan. Nggak bisa. Kecuali memang harus dibawa kepada Tuhan. Betul. Sekalipun setan berstrategi menjadi bapa segala pendusta, tapi satu saat terang dan kebenaran akan membongkar semua tipu muslihat yang ada. Amin. Amin. Luar Iya. biasa. Tapi yang sangat menarik kita lihat bahwa bagaimana kasih orang bisa kecanduan itu nggak bisa dilawan dengan ancaman, dengan berbagai gambaran-gambaran, Iya. ya. Tetapi butuh sebuah ekspresi kasih yang nyata untuk melawan. Jadi bukan berarti hanya dengan kata-kata menakut-nakuti atau kemudian memang hanya ayo dikotbain seperti begitu ya. Tapi butuh memang kasih yang nyata dari seorang ayah hadir di tengah-tengah keluarganya seperti begitu. Dan itu yang dialami oleh Bung Yeri sampai pada saat ini, sehingga sebuah turning point yang terjadi dalam kehidupan dari Bung Yeri ya. Kesan apa yang paling berkesan sampai sekarang tentang pengorbanan seorang ayah dalam kehidupan dari Bung Yeri? Apa yang Papa lakukan gitu? Misalnya paling diingat kira-kira. Ya, Papa ngomong apa? Selain kejadian yang di sekolah itu, sebenarnya ada satu peristiwa lagi sih. Waktu itu saya lagi nagih, orang bilangnya sakau gitu ya. Lalu terlihatlah sama dia. Nah, jarang orang tua tuh punya hati besar menyaksikan anaknya ketika dalam kondisi kecanduan, ketagihan gitu. Lagi sakau. Iya, lagi sakau. Saya lagi pukul-pukulin kepala ke tembok, lagi berendam di bak dulu, terus lagi kedinginan, lagi kesakitan gitu. Nah, waktu itu udah usia berapa? Saya itu masih belasan tahun. Masih belasan. Iya. Lalu di tengah ketidakmengertian dia rangkul saya, dia peluk saya. Terus tiba-tiba dia bilang ini, udahlah kita pergi beli aja. Itu satu keputusan yang saya juga nggak tahu, namanya orang lagi kecanduan gitu. Tapi itu keluar dari mulut papa saya. Satu sisi dia menolong saya keluar dari rasa sakit saya. Satu sisi dia membunuh saya. Dan dia membunuh diri dia juga sendiri. Itu kan kalau kita pergi berdua terus ketangkep bareng-bareng, ya udah habis, nggak ada istilah. Tapi entah apa yang ada dalam pikiran papa saya malam itu, dia ajak saya pergi beli. Berdua. Jalanlah kami berdua. Kami beli. Habis itu saya diajak tuh nggak sampai rumah. Terus papa saya bilang, sanggup nggak tahan? Akhirnya sampai titik kemampuan saya paling kuat, saya pakai di depan matanya. Di situ hancur lah. Saya bisa bayangkan dari saya lahir dia sudah punya mimpi, didoakan mungkin waktu sekolah minggu, waktu bertahap dia taruh, dan satu momen itu semua hancur dalam satu malam di mana dia melihat saya menggunakan narkotika yang dia beli, gitu. Tapi satu sisi malam itu sebuah impresi kuat muncul di hati saya bahwa gini, yang sayang sama saya adalah dua orang tua yang nunggu di rumah, bukan mereka yang di jalan. Memang itu tindakan bodoh, tidak bisa dibenarkan oleh siapapun, gitu. Tapi waktu itu kita nggak punya source untuk konsultasi, konseling, dan tidak punya banyak waktu. Nggak banyak waktu untuk merenung ambil kanan atau kiri. Tapi malam itu jelas sekali bahwa ada apa-apa pasti orang tua yang di sebelah. Dan buat apa saya menghabiskan hidup di jalan dengan orang yang ketika saya susah mereka tidak ada. Nah, mulai momen malam itu tekad bulat saya adalah saya mau berhenti satu saat ya buat orang tua saya ini. Dia udah lakukan sampai nggak masuk akal. Semua cara yang nggak masuk akal pun dia lakukan gitu. Sekali lagi ini tidak bisa mewakili sebuah pembenaran, ya jelas tidak. Satu saat ya ada dosa, ada konsekuensi hukum yang dilanggar gitu loh. Tapi saya coba melihat hati di balik bagaimana dia menggunakan semua instrumen yang dia punya. Gimana caranya anaknya ini sembuh dan semakin baik. Dan base-nya itu adalah kasih.
Ya menurut saya itu sih salah satu yang ya tidak, sekali lagi disclaimer gini, sangat tidak patut ditiru. Ya. Karena orang bisa mengekspresikan kasih dengan cara apapun. Betul. Tapi di tengah frustasi. Di tengah frustasi. Tapi menunjukkan satu rasa kasih sekalipun saat itu dalam kekonyolan dan kesalahan. Bukan berarti anak itu nggak bisa nangkap apa yang dari hati pasti akan menyentuh hati pada akhirnya. Begitu. Dan itu berkesan lihat papa paling hancur di depan Bung Yeri pada waktu itu. Wow, luar biasa. Kalau boleh cerita papa waktu meninggal usia keberapa ya? Papa tuh meninggal usia 59. 59. Waktu itu Bung Yeri, saya udah pulih, saya udah pelayanan. Udah pelayanan saya. Dan papa bisa melihat. Papa ya ada sekitar 8 tahun lah. Melihat pulih. Buah yang memang yang nyata dari anaknya yang dia perjuangkan sehingga ini melebihi segalanya kali ya. Melebihi karirnya, melebihi prestasinya. Dia melihat Yeri bangkit dan menjadi pelayan Tuhan. Apalagi sekarang menjadi berkat bagi banyak orang yang luar biasa. Gitu. Oke, berkaitan dengan tema kita, peran ayah ya, yang sangat luar biasa yang kita lihat pengorbanan seorang ayah. Apa yang sebenarnya Bung Yeri ingin sampaikan kepada para pemirsa pada malam hari ini? Iya, jadi masa depan sejatinya buat saya bukan di tangan seorang pemuda. Pemuda akan ada di masa depan ya karena umurnya nambah aja. Apa yang pemuda akan lakukan sangat ditentukan lewat ayah yang ada di sebelahnya. Gitu. Dan kita menghadapi satu culture di mana budaya Indonesia itu kurang respect, namanya ayah itu ngasuh. Kelihatan kok dari mana? Dari masa kecil lah. Kalau kita beli mainan udah kelihatan kok. Mainan baby-babyan ya mainan perempuan. Kalau ada anak laki-laki main baby-babyan kita marahin, jangan kayak perempuan kamu. Tapi kalau udah gede nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa udah gede terus kita bilang urusan bukan gendong, cebok, ceritain cerita sebelum tidur itu urusan laki-laki. Nah itu blundernya di situ. Sehingga kayaknya kita mesti bangun culture dan which is itu kingdom culture menurut saya. Calon ayah harus tahu kalau tidak mau bertanggung jawab sama anak setelah menikah, mending nggak usah nikah. Daripada muncul monster-monster dalam tanda kutip yang akan menghancurkan banyak hal. Jadi gini, saya percaya bahwa anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, kalau anak panah itu diabaikan dan berceceran, maka iblis akan ambil anak panah itu dan menjadikan anak panah api dari si jahat yang akan dia kembalikan lagi untuk nembak keluarga, pelayanan, dan itu yang terjadi di depan mata. Kalau orang tua, ayah nggak mau bertanggung jawab, pasti ada orang yang tidak bertanggung jawab, akan bertanggung jawab untuk anak-anaknya dan akan merusak. Jadi menurut saya ada satu culture di bangsa ini yang harus dibangun secara culture juga. Dan itu akan menjadi tools metode yang sangat ampuh untuk mencegah maupun menanggulangi krisis-krisis yang sedang terjadi. Itu sih. Terima kasih Yeri untuk sebuah pencerahannya bagi kita semua. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang sudah disaksikan dari kehidupan dari Bung Yeri, dan khususnya dalam kaitan Passion Week kita berbicara tentang pengorbanan seorang ayah. Sebenarnya ini adalah sebuah gambaran pengorbanan Kristus, pengorbanan Sang Bapa ya untuk kita orang yang berdosa. Kehadiran sebenarnya Tuhan itu bisa saja hanya berfirman berkata, udah dia menyelamatkan kita, dia mengasihi kita, dia tidak perlu datang, tetapi dia datang dan dia hadir di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam masa-masa perenungan Paskah, ya khususnya pada malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana Kristus berkorban, bagaimana Bapa berkorban untuk kita. Dan saudara-saudara, biarlah kita khususnya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita yang sadar bahwa kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus, maka pada malam hari ini kita sebagai seorang ayah dimanapun engkau berada, mari engkau hadir,
di dalam kehidupan keluargamu, di tengah-tengah anakmu. Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka, merebut mereka dari tangan si jahat. Karena tidak ada cara yang lain selain memang kita harus rela hadir, berkorban. Jangan kita seperti yang Bung Yeri katakan, jangan hanya kita mendapatkan nama di luar, kita dikenal di luar, tapi kita tidak pernah dikenal oleh anak-anak kita. Anak-anak kita tidak pernah tahu siapa kita. Saudara, memang hidup ini ada sebuah pilihan di dalam hikmat Tuhan untuk dapat memilih mana yang kita harus pilih. Apakah memilih keinginan kepentingan kita, atau kita melihat ada sebuah titipan ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga hari ini kalau kita melihat Bung Geri bisa melayani Tuhan menjadi berkat, itu karena ada sebuah pilihan yang tepat, sebuah pilihan yang mulia dari seorang bapak yang namanya Roni Patinasari. Dia tahu bahwa pilihan ini adalah pilihan yang memuliakan Tuhan. Sudah, bagaimana dengan engkau di rumah pada hari ini? Mari kita bersama-sama mohon hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya hari ini kita belajar bagaimana pengorbanan Kristus, pengorbanan seorang ayah menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bung Yeri pada malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Kita rindu sebenarnya bicara lebih banyak lagi, tapi karena waktu yang membatasi kita, dan kita terus berdoa agar Tuhan terus memakai Bung Yeri menjadi berkat bagi banyak orang dalam segala pelayanan. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.